Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat kali Akmal wah. Lantang sore. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 12B yang sangat Ustaz cintai karena Allah. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya serta umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak-anak Ustaz semua? Insyaallah sehat Ustaz. Apakah baik? Baik. Baik. Alhamdulillah. Kan biasa gitu kan? Apakah si fulan baik? Baik, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya, itu salah satu nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita sampai saat ini. Ya, sehat dan alhamdulillah. Ya, Medan dalam keadaan aman, tenang. Ya, tidak dilanda bencana seperti daerah-daerah lain. Kita doakan semoga Allah angkat wabah ini terutama ya dari negeri Indonesia, dari negeri kaum muslimin dimanapun berada. Kemudian Allah angkat musibah, Allah berikan kesabaran bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di daerah-daerah lain. Anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz cintaikan Allah. Baru 6 orang yang hadir ini. Ya Allah, Masya Allah. Pada kemana yang lain ini? 6 orang. Akmal, Gilang, Yunus, Randi, terus siapa lagi? Iya, Akmal 2 ya. Akmal kok bisa 2? Membelah diri apa gimana? Mal, kok bisa 2 Mal? Lagi untuk mix Ustaz. Masya Allah kali ya. Oke lah, kalau begitu. Maafi muskilah. Oke, lanjut. Kita lanjut aja lah ya. Nanti nunggu-nunggu lama kita. Ya. Karena waktu terus berjalan. Anak-anak Ustaz saya cintai karena Allah. Kemarin kita sudah sampai di mengenal yang mana namanya diagonal bidang, mana namanya diagonal ruang. Ya kan? Pada kesempatan yang lalu Ustaz belum ada menyelipkan latihan untuk menentukan yang mana diagonal bidang, mana diagonal ruang. Kali ini Ustaz datangkan latihan. Ini nggak ada menghitungnya ini ya, antum nggak usah takut, nggak ada menghitung. Ustaz ingin antum kira-kira nanti kalau jawabannya, oh ya, yang ini dalam bentuk gambar ya. Kalau bisa dalam bentuk di tabel gini, antum harus gambar lagi nanti ya. Udah nggak usah, nanti pakai tulisan aja. Nomor 1, bangun ruangnya kubus, diagonal bidangnya siapa saja. Ini bukan banyaknya ya, bukan banyaknya. Siapa saja. Siapa saja diagonal bidangnya, siapa saja diagonal ruangnya. Berlanjut ke balok. Siapa saja diagonal bidangnya, siapa saja diagonal ruangnya. Nomor 3 juga balok. Ini sama ini, nomor 2 sama nomor 3 sama-sama balok ini ya, enggak usah bingung. Siapa diagonal bidang, siapa diagonal ruangnya. Nomor 4 apa ini? Bangun apa? Coba aktifkan semua mikrofonnya. Prisma apa? Iya betul, prisma apa? Prisma masih secara umum. Prisma trapesium. Kenapa dikatakan prisma trapesium? Iya, karena alasnya. Tutupnya, alas sama tutup. Iya. Jadi menamakan bangun prisma, lihat aja alasnya atau lihat tutupnya. Atau kita samakanlah persepsi alas saja, lihat alas. Kenapa? Nanti limas pun lihat alas. Karena limas nggak punya tutup. Pokoknya menamakan bangun, lihat alasnya.
Untuk bangun selain kubus sama balok ya kubus sama balok kan udah jelas ya. Prisma trapesium. Tentukan mana diagonal bidang, mana diagonal ruang. Seperti kemarin sudah kita katakan, nggak semua bangun punya diagonal ruang. Tapi kalau diagonal bidang semua punya nggak? Ayo. Insya Allah punya ya. Kecuali ada yang nggak punya diagonal bidang. Apa itu? Tabung. Iya. Oke, ini nomor 5 bangun apa ini? Ayo. Sama prisma juga, tapi prisma apa ini? Segi 6. Ahsanta, barakallahu fiik, betul. Nomor 6, prisma apa ini? Segi 5. Oh, makin jago, wah, Masya Allah kali. Nomor 7. Nomor 7 bukan prisma. Limas. Limas pun tengok alasnya. Berarti limas apa namanya ini? Limas segi 4. Oke. Ini nomor 8. Limas segi 5. 9. Iya, prisma segitiga. Thayyib, ahsantum, barakallahu fiikum. Thayyib, anak-anak Ustaz, itu latihan antum. Ini udah mulai latihan nih, ya. Jadi, ini latihan pertama nih di semester genap. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kumpul. Ingat, nilai harian atau nilai latihan itu adalah yang paling sangat menentukan nilai rapor antum nantinya. Ya, kan nggak payah nih kadang hitung-hitung. Tengok. Oh iya, ini diagonal bidangnya yang ini Ustaz. Oke, buat diagonal ruangnya yang ini. Oke ya. Lanjut. Kita lanjut. Anak-anak Ustaz banggakan, kali ini kita masuk namanya bagaimana Ustaz? Setelah kita tahu, kita kenalan dengan diagonal sisi yang mana, diagonal ruang yang mana. Sekarang bagaimana Ustaz menentukan panjang diagonal sisi dan diagonal ruang tersebut? Kita berbicara sekarang dari kubus dulu. Karena kalau kubus memang ada rumus bakunya dia. Kubus sudah ada rumus bakunya untuk menentukan panjang diagonal sisi dan diagonal ruangnya. Cekidot. Oke, kita lihat bersama. Jika diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A, maka diketahui bahwasannya panjang diagonal sisinya adalah A akar 2. Jangan lupa. Udah pasti Ustaz, udah pasti. Antum tinggal ganti nilai panjang rusuknya aja. Misalkan Amar. Halo. Amar. Amar, coba aktifkan suaranya. Oh, lama. Randi. Aktifkan suaranya Randi. Oke. Randi sehat? Masya Allah, senang kali Ustaz. Masya Allah, semoga Allah berkahi ilmu antum ya. Ustaz sangat mengapresiasi nih. Ya. Sudah mulai menjaga keaktifan dan seterusnya. Randi. Apa rumus ini dikatakan bahwasannya, misalkan ada kubus Randi. Inilah, antum bisa lihat ya. Inilah ada kubus. Panjang diagonal sisinya itu dirumuskan dengan A akar 2. A itu panjang rusuknya. Misalkan diketahuilah sebuah kubus panjang rusuknya 5 cm. Berarti berapa panjang diagonal sisinya Randi? Ulangi. Ada sebuah kubus. Iya kan? Ada sebuah kubus. Ustaz katakanlah panjang rusuknya 5 cm.
Iya kan? Kita berbicara panjang diagonal sisi dulu. Panjang diagonal sisi pada kubus rumusnya A akar 2, yang mana A-nya itu rusuk. Jadi kalau tadi kubus Ustadz katakan panjang rusuknya 5 cm, berarti berapa panjang diagonal sisinya? Tinggal masukkan aja. Jadi berapa? Panjang rusuknya berapa tadi? 5. Ganti aja huruf A-nya jadi 5. Enggak ada pangkatnya. 5 naam, ahsanta barakallahu fik. Jadi enggak usah ragu untuk kubus, khusus untuk kubus, ketika antum sudah tahu panjang rusuknya berapa, udah diagonal sisinya tinggal tambahkan akar 2-nya. Kalau kubusnya panjang rusuknya 3, berarti diagonal sisi 3 akar 2. Kalau kubusnya panjang rusuknya 4, berarti diagonal sisinya 4 akar 2. Oke? Oke, Randi. Tadi diagonal sisi Randi, sekarang diagonal ruang. Diagonal ruang rumusnya apa Randi? Bisa dibaca? Silakan. Naam, ahsanta. Kalaulah ada kubus yang panjang rusuknya 5 cm, berarti berapa panjang diagonal ruangnya? Masya Allah, ahsanta barakallahu fik. Betul. Sahlan ya, insya Allah ya, mudah ya. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk apa? Bangun apa? Kubus ya, jangan digunakan untuk yang semua, beda. Lain lubuk, lain ikannya. Lain bangun, lain pula metode pengerjaannya, metode penerapannya. Ya, ini hanya berlaku untuk kubus. Jadi, kalau nanti sudah kita ketahui berapa rusuknya pada sebuah kubus, otomatis sudah gampang lah kita menentukan diagonal sisi sama diagonal ruang. Ingat, diagonal sisi tinggal tambahkan akar 2, diagonal ruang tinggal tambahkan akar 3. Naam, ahsanta barakallahu fik. Oke, lanjut. Ustaz mau tanya. Arbin dulu, Arbin. Arbin ada, Arbin? Arbin, silakan aktifkan mikrofonnya. Oke. Bin, dengar suara Ustaz Bin? Dengar. Antum nampak kubus yang pertama ini Bin? Ini kubus yang pertama. Nampak? Antum nampak garis merahnya ini? Nampak. Diagonal apa ini Bin? Ruang atau sisi Bin? Tengok aja. Kemarin ciri-cirinya kan gampang Ustaz bilang. Kalau diagonal ruang dia menembus ruang. Diagonal sisi cuma di kulit-kulit aja dia letaknya. Di sisinya. Diagonal sisi. Jadi kalau ini yang putus-putus ini Bin, kan gampang. Tengok aja kalau dia menembus ruang, diagonal ruang lah itu namanya. Tapi kalau cuma di sisinya, garis-garis diagonal pada sisi itu diagonal sisi namanya. Paham ya Bin? Bin, kalau lah ini Bin, ini ya, tengok gambar yang pertama. Misalkan diketahuilah ini pada gambar kubus yang pertama ini panjang rusuknya 7 cm. Berapa panjang BE Bin? Bin. Ini diketahui panjang rusuknya 7 cm. Berarti BE ini berapa panjangnya BE? Iya, kenapa 7 akar 2? Iya, kenapa? Tinggal tambahkan akar 2. Karena dia diagonal sisi. Coba gambar yang kedua, Bin. Gambar yang kedua. Misalkan diketahui rusuknya 8 cm, berarti berapa panjang AG? Masya Allah, asanta barakallahu fiik. Paham, alhamdulillah. Paham ya semua ya? Iya, diagonal sisi tinggal tambahkan akar 2, diagonal diagonal sisi tinggal tambahkan akar 2, diagonal ruang tinggal tambahkan akar 3. Ingat sekali lagi, ini hanya berlaku untuk kubus. Oke. Sekarang
muncullah contoh permasalahan, ya kan? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kan kita harus sering ini, udah mulai semester ini kita berbicara langsung coba tes kasus terus. Oke. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Halo. Oh, Masya Allah, Akmal. Dengan senang hati. Akmal. Nampak gambar yang pertama, Mal? Mal? Hah? Kurang jelas angkanya? Dah? Jelas? Hah? Jelas, oke. Mal, ini bangun apa, Mal? Kubus. Tentukan, Man. Di sini udah ketahuan, dikasih tahunya di sini panjang rusuknya 3 cm. Tentukan BE sama AG, Mal. Mainkan, Mal. Oke, 3 akar 2 cm, ya. Oke, AG sentimeter. Oke. Masya Allah, ahsan tabarakallahu fiik, syukron. Next. Siapa berani? Nomor 2. Gilang. Siapa itu? Masya Allah. Masya Allah kali Usama dari kejauhan, nun jauh di matu. Usama, coba kerjakan contoh permasalahan nomor 2. Berapa panjang BE, berapa panjang AG? Silakan. BE Masya Allah, asanta, barakallahu fiik. Next. AG. Oh, Masya Allah. Your answer is correct, okay? Masya Allah. Nice to work with you, okay? Masya Allah. Oke. Next. Sekarang kita masuk. Tapi ini gampang masih ini. Sepertinya nggak usah latihan lah ini ya. Ya, kayaknya bisa dijawab langsung. Ini nanti yang nomor yang balok baru beda. Balok beda, sabar. Siapa yang mau jawab lagi yang ini? Ayo. Yunus. Siapa itu? Siapa? Gilang, mainkan, Lang. Ini, Lang, yang ini, Lang. Berapa panjang BE, berapa panjang AG, Lang? 5 akar 2 cm. Siapa itu? BE. Terus? Ya. 5 Thayyib, ahsanta, barakallahu fiik, syukron. Muncul permasalahan. Sad, kalau kubus kan udah bisa langsung, Sad. Orang udah ada bentuk umumnya, tinggal tambahkan akar 2 kalau diagonal sisi, tinggal tambahkan akar 3 kalau diagonal ruang. Muncul permasalahan. Bagaimana kalau balok? Siapa yang bisa kasih masukan? Kalau balok kayak mana kita nyari panjang BE sama AG-nya ini? Ayo. Siapa? Pakai apa kita ngerjakannya ini? Pakai kubus. Coba aktifkan dulu mikrofonnya semua, biar interaktif pembelajaran kita. Silakan aktifkan semua mikrofonnya tanpa terkecuali. Pakai apa ngerjakannya? Kalau balok beda, balok dia nggak punya keumuman rumus seperti halnya kubus. Cemana kita cari panjang BE ini? Karena dia rusuknya nggak sama. Itu dia permasalahannya. Kalau kubus semua rusuknya sama. Ini yang ini 4, ini 3. Cemanalah kita nyari panjang? 4 kali 3 akar 2. Yang lain?
Syukron atas masuk ke apa pendapatnya Randi. Yang lain? Pelajaran SMP nih, masih ingat gak ini? Cemana kita ngerjakannya ini? Sangat dengar sekali saya. Nah. Nggak bisa join Ustaz dari laptop, dari HP, dari laptop. Dengar, usah dengar kok. Bi, Rabia nih kan? Ya, Rabia. Itu nomor yang tertampil di layar. Kalau kubus kan sudah ada bentuk umumnya. Karena semua panjang rusuknya sama. Otomatis diagonal sisinya sudah bisa langsung kita tetapkan A akar 2, tinggal tambahkan akar 2. Diagonal ruangnya tinggal tambahkan akar 3. Bagaimana kalau balok? Gimana coba cari panjang BI-nya itu? Pakai apa kita ngerjakannya? Pitagoras Ustaz. Iya. Mainkanlah Pitagoras, betul. 3 4 5 kalau Pitagoras. 3 4 siapa pasangannya? 5 itu BI. AG ngerjakannya gimana? Pakai apa? Itu kan ruangan Ustaz. Iya. Rumus apa Ustaz? A akar 3. Itu kalau kubus. Oh. Iya, ini balok. Berarti kalau ruang dia Pakai apa? dari A ke C juga Ustaz. Ke C baru C ke G gitu. Iya, betul. Kita potong dulu lah segitiganya. Baru bisa tentukan AG-nya. Segitiga mana yang kita potong dari situ? Ayo. ACG, betul. Gitu ngerjakannya. Jadi kesimpulannya anak-anak Ustadz, di sini kita banyak bermain Pitagoras. Di masalah dimensi 3, di masalah diagonal ruang, diagonal bidang, kita banyak bermain Pitagoras. Ingat kembali dalil Pitagoras, jangan lupa. Sisi alas kuadrat ditambah sisi tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Oke? Ustadz bantu ngerjakan coba. Berarti AC-nya berapa ini AC-nya? BE tadi udah ketahuan, BE-nya 5. Karena 3, 4 pasti triple Pitagorasnya 5. BE udah dapat 5. Diagonal sisi selesai. Kita berbicara mau cari diagonal ruang AG. Berarti harus cari AC dulu kan? Betul? Betul. Iya. Berapa AC-nya? AC berapa? AC berapa AC? 5 juga. Sesama diagonal sisi sama, nggak usah cari-cari lagi. AC juga 5. AC 5, CG berapa CG? 3. Berarti carilah sisi miring dari segitiga siku-siku yang tingginya tadi AC-nya 5, CG-nya 3. Mainkan dalil Pitagoras. Bisa? Coba Ustadz ketik di sini sedikit, oke? Bentar ya. Terlalu besar ya. Ayo, coba sama-sama kita kerjakan. AG sama dengan AG berarti kan kalau Ustadz potonglah gambarnya anak Ustadz. Bentar ya Ustadz, di sini kita pakai Libre nih, aplikasi khusus yang apa dia? Halal, aplikasi halal. Jadi Ustadz perlu, cuman waktu sudah sedikit lagi. Coba Ustadz buat gini aja lah. Gimana cara buatnya? Kalau mencari AG Berarti 3 pangkat 2 berapa? A kali A pangkat 2 kali B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Iya, itu triple Pitagoras, betul. Berarti kalau mencari AG, atau ginilah kita katakan, AG sama dengan Ah. akar dari Ah. C
Ah, AC kuadrat. naam, ahsanta, barakallahu fik. Ya. AG sama dengan akar dari AC kuadrat tambah CG kuadrat. Nah, kita bermain Pitagoras. Itulah dia. Oke? Paham? Bisa? Ah, ulangi. Catat ya, catat. Nanti antum bisa lanjutkan nanti. AG sama dengan AG sama dengan akar dari AG sama dengan akar dari udah dibuat. Ayo, waktu tinggal 3 menit lagi kita. AG sama dengan akar dari AC kuadrat tambah CG kuadrat. AG sama dengan akar dari AC kuadrat tambah CG kuadrat. Nah, coba kerjakan di rumah. Cari panjangnya itu berapa. Memang nggak pas itu, nggak pas. Hasilnya nanti biarkan dalam bentuk akar. Nggak usah dicari akarnya, nanti koma nanti payah. Usah tambah satu lagi kerjaan di rumah. Kalau di atas kan nggak ada yang menghitung. Antum olah ini. Coba tentukan berapa panjang BE, berapa panjang AG-nya. Dari mana kita ambil segitiganya? Coba perhatikan. Dari mana kita potong, ambil segitiga siku-sikunya biar bisa pakai Pitagoras? Coba antum lihat. Oke? Ya, ini tambah latihan di rumah satu soal. Sama yang tadi yang di atas. Di atas cuma menentukan aja tuh diagonal ruang sama diagonal sisi aja. Jadi ini coba dikerjakan. Gambarkan jelas, insya Allah antum bisa nampak ini yang mau dipotong ini nih. Potong. Tentukan panjang AG, tentukan, iya betul, panjang BE sama panjang AG. Kerjakan di buku latihan antum, ya, fotokan, nanti kirimkan jawabannya ke Ustaz. Ya, kalau bisa jangan telat lagi, ya, selamat-lamanya pukul 18.00 lah Ustaz terima. Karena kan ini nggak gitu sulit, belum gitu sulit dan nggak banyak-banyak. Ustaz kasih yang ngitung cuma satu, yang di atas tadi nggak ngitung, cuma menentukan diagonal sisi sama diagonal ruangnya. Thaib, anak-anak Ustaz, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ya, kita sudah kenalan dengan diagonal ruang, diagonal sisi, bagaimana menentukan panjangnya sudah juga kenalan. Jadi ingat, berbicara dimensi 3, kita akan berbicara mengenai dalil Pitagoras. Kita bermain masalah permainan panjang-panjang rusuk di dalam ruangnya nanti. Oke, perkuat kembali dalil Pitagorasnya. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Jika ada perkataan Ustaz yang mungkin tidak berkenan, Ustaz mohon maaf ya, semoga antum memaafkannya. Jika yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Ustaz dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.